Kisah nyata seorang TKW dari Jawa Timur yang nyaris mati dalam peti es, tapi hidup dan tersenyum. Sebuah kontainer pengiriman dari Kamboja menuju pelabuhan Haiphong, Vietnam, membuat gegar pihak kepolisian dan petugas bea cukai. Dalam kontainer yang nyaris beku itu, petugas menemukan satu peti es besar yang mencurigakan, diselimuti lapisan-lapisan plastik dan baja tipis. Awalnya mereka menduga itu adalah bagian dari jaringan penyelundupan organ atau mayat manusia. Tapi tak ada satupun yang bisa menebak apa yang akan mereka temukan di dalamnya. Dengan jantung berdebar, petugas membuka satu persatu lapisan pengaman. Saat bagian terakhir dari peti es dibuka, aroma dingin menusuk keluar, bercampur bau antiseptik dan plastik. Dan disitulah sesosok tubuh perempuan muda tampak terbaring. Tubuhnya utuh, matanya tertutup, kulitnya pucat. Semua orang berpikir dia sudah meninggal. Namun detik berikutnya, keheningan berubah jadi kepanikan. Mata perempuan itu perlahan terbuka lalu. Ia tersenyum. Senyum lembut yang membuat semua orang yang melihatnya langsung mundur beberapa langkah, tak percaya dengan apa yang mereka saksikan. Ia hidup. Ia sadar. Dan ia tampak sangat tenang. Perempuan itu kemudian dibawa ke Rumah Sakit Umum Hanoi dengan pengawalan ketat. Kondisinya stabil, tekanan darah normal, meski suhu tubuhnya masih di bawah rata-rata. Pihak rumah sakit dan polisi dibuat bingung. Bagaimana bisa seseorang bertahan hidup dalam suhu hampir beku selama lebih dari 48 jam? Namanya ternyata adalah Sri Wahyuni, 27 tahun, asal Jember, Jawa Timur. Ia terdaftar sebagai tenaga kerja wanita yang bekerja di Phnom Penh, Kamboja sejak Agustus 2024 melalui jalur ilegal. Data dari KBRI menyebut Sri telah dilaporkan hilang oleh keluarganya sejak Januari 2025. Saat akhirnya bisa berbicara, Sri menceritakan semuanya. Suaranya lirih, penuh luka. Ia berkata pelan, "Saya pikir saya akan mati di sana. Tapi saya dengar suara ibu saya. Dia bilang, 'Nak, jangan tidur. Pulang, nak, pulang.'" Sri bekerja sebagai pembantu rumah tangga di sebuah rumah besar di kawasan elit Phnom Penh. Awalnya, majikannya baik dan menjanjikan gaji besar. Namun, perlahan semuanya berubah. Ia dilarang keluar rumah, ponselnya diambil, dan kamera dipasang di setiap sudut. Ia dipaksa bekerja dari pagi buta hingga tengah malam tanpa hari libur. Hingga suatu malam, Sri mendengar percakapan mencurigakan antara majikannya dengan seorang pria asing berbahasa Thailand. Mereka membicarakan pengiriman terakhir. Besoknya, Sri diberi makanan yang membuatnya pingsan. Ia bangun dalam keadaan tak bisa bergerak, terikat, dan tubuhnya mulai terasa dingin. Ia sadar dirinya sudah berada di dalam kotak pendingin. Air mata Sri menetes saat ia menceritakan detik-detik ketika napasnya mulai terasa sesak. Tapi ia terus melawan untuk tidak tidur. "Saya ingat wajah ibu saya tidak boleh mati," katanya sambil gemetar. Yang mengherankan, tak ada satupun tanda luka atau prosedur medis di tubuh Sri. Para dokter bingung, bagaimana bisa tubuh manusia bertahan dalam suhu sedingin itu tanpa kerusakan jaringan. Di luar rumah sakit, ratusan warga berkumpul. Kisah Sri menyebar cepat lewat media sosial dan berita televisi. Banyak yang percaya ini bukan hanya keajaiban medis, tapi ada campur tangan sesuatu yang lebih besar. Beberapa warga Indonesia di Hanoi menyebut Sri sebagai perempuan dari es yang diselamatkan oleh kekuatan gaib. Ada yang menyebut nama Nyi Roro Kidul, sosok legendaris dari tanah Jawa. Karena sebelum pingsan, Sri mengaku melihat lautan hijau dan seorang perempuan berjubah hijau yang menggenggam tangannya sambil berkata, "Belum waktumu." Pihak KBRI di Hanoi langsung turun tangan. Mereka menyebut kasus ini sebagai salah satu kasus paling aneh yang pernah mereka tangani. Namun fokus utama mereka sekarang adalah membawa Sri pulang ke Indonesia dengan aman dan mendalami siapa dalang di balik pengiriman peti es tersebut. Namun, cerita ini belum berakhir. Beberapa hari setelah Sri ditemukan, satu lagi kontainer dari Phnom Penh dicegat. Kali ini tak hanya satu peti, melainkan 3. Dan dugaan paling menakutkan muncul. Jangan-jangan ada lebih banyak korban seperti Sri di luar sana. Sindikat ini ternyata sudah berjalan lama, menyasar para TKW ilegal dari Indonesia, Filipina, dan Myanmar. Mereka dijanjikan pekerjaan,
tapi pada akhirnya dijual untuk praktik gelap perdagangan manusia dan organ. Sri kini menjadi saksi kunci, tapi hidupnya masih terancam, karena orang-orang yang pernah mengurung dan ingin membekukannya belum semua tertangkap. Saya tidak ingin mereka membekukan perempuan lain seperti saya, ucap Sri saat diwawancarai. Ia tak ingin jadi korban lagi, ia ingin jadi suara, dan mungkin jadi penyelamat bagi yang lain. Dan disinilah cerita ini dimulai.